lapangan DRH Soe Pardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak agar gundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Rocky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Rocky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Rocky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Rocky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Rocky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Losem, Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soe Pardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Roky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Roky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Roky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Roky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Roky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Roky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soepardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Roky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Roky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Roky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Roky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Roky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Roky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soepardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Roky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Roky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Roky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Roky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Roky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Roky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR
Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rembang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soepardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Rocky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Rocky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Rocky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Rocky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Rocky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013.
Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintahan. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soepardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Rocky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Rocky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Rocky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Rocky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Rocky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintahan. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo.
Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soepardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Rocky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Rocky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Rocky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Rocky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Rocky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soepardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah.
Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera sosok pengganti Gus Miftah selesai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Rocky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Rocky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Rocky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Rocky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Rocky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lasem, Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soe Pardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Roky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Roky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Roky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Roky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Roky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Roky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rembang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soepardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Roky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Roky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Roky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Roky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Roky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Roky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lasem, Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soe Pardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Roky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Roky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Roky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Roky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Roky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Roky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR
Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rembang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soepardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Rocky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Rocky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Rocky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Rocky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Rocky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013.
Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Losem Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soe Pardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Rocky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Rocky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Rocky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Rocky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Rocky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Losem Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo.
Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soepardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah selesai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Rocky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Rocky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Rocky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Rocky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Rocky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soepardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah.
Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Roky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Roky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Roky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Roky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Roky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Roky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soepardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Roky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Roky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Roky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Roky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Roky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Roky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soepardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Roky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Roky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Roky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Roky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Roky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Roky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soepardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Roky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Roky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Roky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Roky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Roky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Roky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR
Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soe Pardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Rocky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Rocky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Rocky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Rocky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Rocky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013.
Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintahan. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soepardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Rocky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Rocky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Rocky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Rocky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Rocky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintahan. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo.
Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soe Pardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Roky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Roky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Roky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Roky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Roky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Roky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soe Pardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah.
Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah seusai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Rocky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Rocky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Rocky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Rocky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Rocky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soe Pardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah selesai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Roky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Roky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Roky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Roky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Roky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Roky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rembang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soepardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah selesai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Roky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Roky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Roky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Roky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Roky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Roky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Losem Rempang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam pemerintah. Heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah, sembari usaha mengeluarkan air mata. Sun Haji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan DRH Soepardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah.